Nya tanggal Maret. ini 30 April. 30 April 2022. Ini apa tanggal 1 Oktober 2000 Itu tuh? lahir. Oh lahir. Sorry ya. Hari ini Sabtu 30 April 2022 telah resmi masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Yang mensyahadatkan ini Gus Fawas. Gus Fawas. Disaksikan 2 orang, Trianto dan Gunawan. Nah ini kalau orang nggak tahu masuk Islam asal mensyahadat, ada yang sudah mensyahadatkan, harusnya memang harus ada surat pernyataan yang resmi yang diterbitkan oleh yayasan atau lembaga hukum. Jadi supaya tujuannya bisa diajukan ke kelurahan, Dukcapil untuk membuat atau mengganti keterangan agama di KTP gitu harusnya. Ini waktu pertama ini nggak dijelasin, jadi pas sudah tahu ininya baru. Loh, enggak, sekarang pertanyaan saya gimana ceritanya kok Andre yang seorang Buddha bisa disadarkan oleh Pak Fuas ini? Fawas. Apa? Fawas. Namanya Was. Fawas. Fawas. Iya. Kok bisa disadarkan oleh Pak Fawas ini? Ceritanya gimana? Ya awalnya kan tadi kan saya dari awal kerja tuh, teman kerja karena ada madasyat, tapi niatan mualaf dari teman kerja diajakin ke pengajian dulu tadinya awalnya. Temen kerjanya apa? Muslim? Muslim. Akhirnya dia kan pengajian, ayo ikut dulu lah, mana ke pengajian gitu kan. Nah, akhirnya saya 2 kali pertemuan kalau nggak salah itu. Nah, di situ akhirnya saya mau mualaf di situ. Dengan dengar 2 kali kajian. Iya. Ya. Datang ke kajian 2 kali, terus minta jadi Mualaf, masuk Islam. iya. Itu yang ngasih kajian keren berarti ya, cuma 2 kali bisa bikin orang mualaf ya. Bukan karena itu juga sih, tapi emang karena dari kecil kan saya mayoritas teman Muslim. Oh, mayoritas teman Muslim. Udah pernah ya asal gue sih ikut-ikutan ke masjid gitu salat Jumat. Gitu. Terus dari SD sampai SMA saya nggak pernah namanya pelajaran agama Islam tuh keluar. Jadi ikut dengerin ceramah. Gitu. Nah, orang tuanya dua-duanya Buddha. Udah. Rutin ke wihara. Wihara masih. Rutin. Pernah diajak? Pernah waktu kecil. Oh, waktu kecil. Sampai umur apa? Mulai SMK saya udah nggak ke wihara lagi. SMK? Iya. Kenapa? Emang udah nggak terlalu ini aja sih mungkin ya gue. Apa juga nggak rutin orang tuanya? Nggak sering atau gimana? Nggak terlalu sering juga. Oh. Kadang emang lagi bolongnya bolong. Oh, banyak bolongnya? Iya. Emang kalau di Buddha kalau bolong itu nggak bisa dikodok gitu? Loh, jadi setelah bersyahadat 30 April ini, Andre belum sunat? Belum. Jadi waktu itu minta solusi juga tuh waktu acara yang kata pengajian kedua kalinya itu. Dulu saya ada masalah nih Gus, cuma masalahnya disunat. Sama belum izin sama orang tua awalnya tuh. Nah, buat orang tua wajib diizin dulu. Kemarin tuh Gusnya ngomong gitu waktu di... Untuk apa? Izin buat kalau kita mualaf gitu, jadi itu ada restu. Yang suruh siapa? Ini pengajian itu Gus Fawasnya. Gus Fawas ini minta Mas Tri, mensyaratkan. Sama guru pengajian juga di sini ada Mas Trianto ya. Mas Trianto ini. Dibilangnya pertama yaudah izin dulu sama orang tua. Minta restu. Untuk masuk Islam. Iya. Terus? Yang kedua buat masalah sunat sembari jalan aja. Jadi yang penting syahadat dulu. Oh, terus waktu syahadat udah izin sama orang tua? Jadi udah izin, udah orang tua mengizinkan? Mengizinkan. Oh, sebenarnya untuk masuk Islam tidak perlu izin orang tua. Iya, cuma udah punya KTP waktu itu? Udah. Kalau udah punya KTP, itu sebenarnya untuk masuk Islam tidak perlu izin orang tua. Ya, itu adalah hak daripada warga negara yang sudah punya KTP untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu haknya dijamin oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Ya. Jadi nggak perlu izin orang tua, yang benar izin Allah SWT. Nah, terus setelah itu dibilang belum sunat, kata bapak-bapak ini gimana? Ya, sunat sendiri gitu. sembari jalan yang penting apa ya? Emang bisa sunat sembari jalan? Maksudnya sambil rebahan aja sakit sembari jalan sunat. Terus sunat nyusul gitu. Oke. Tapi ya kalau buat untuk sholatnya ya lebih hati-hati, lebih bersih lagi gitu. Oke. Jadi selama 2 tahun ini belum sunat? Belum. Tuh, kenapa belum sunat? Karena
Biaya. Oke. Nggak apa-apa kalau memang karena biaya. Terus terang. Daripada takut ya. Iya. Takut nggak sunat? Enggak, Oh enggak. Berarti mau sunat ya? mau. Oke. Berarti sekarang siapa? Andre ini butuh sertifikat mualaf supaya bisa ngurus KTP ya? Bisa ngurus KTP, terus kan nanti misalkan ada acara Sunat masal. sunat masal lagi, saya jadi gampang. Emang maunya ikut sunat masal? Ya kalau emang Atau mau sunat sendiri? mau sunat sendiri kalau ada rezekinya, kalau duitnya saya mau langsung sendiri sih biar cepat Emang lebih bisa, bagus. bisa sunat sendiri? Sama dokter. Oh, hati-hati kalau ngomong. Iya, sunat sendiri bahaya juga. Nah, iya. Waduh, kemarin hari Minggu baru aja tuh ada sunat masal tuh. Iya, hari Minggu baru kemarin. Minggu lalu ya, Rik ya? Di tempat Masjid Mahabatul Rasul di Villa Bogor Indah tuh. Oke. Nanti kita cari waktu lah. Oke, jadi waktu minta izin ke orang tua untuk masuk Islam, orang tua nggak ada masalah ya? Gak ada masalah. Karena pesannya dari orang tua ya itu aja, yang penting jangan pelin-pelan. Oh, Ya jangan udah, pelan-pelan. udah ini ya udah yakinin gitu, jangan sampai balik lagi gitu maksudnya. Orang tua sekarang juga masih muda? Buddha masih Buddha. Oh, dagang atau kerja orang tuanya? Tadi awalnya papa dagang, Hmm. sekarang papa udah 3 tahun sakit jadi udah Andre dong yang kerja. Oh, gitu. Andre kerja di mana? Di Pademangan, Jakarta Utara. Pademangan. Apa tuh di toko apa di? Di gudang Alkes, distributor. Gudang Alkes. Oh, iya. Rumahnya di mana sih nih? Kampung Rawa. Kampung Rawa Sawah, Iya, Johar Baru. Johor Baru. Iya. Ya udah, berarti sekarang syarat ulang ya, Iya. supaya dapat sertifikat di yayasan kami, walaupun sudah Muslim, tapi untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti ya, Iya. bukti dokumentasi buat yayasan. Kalau ada apa-apa, kita punya buktinya, itu kita butuh syahadat ulang. Oke? Nggak ada masalah, mau syahadat ulang tuh nggak ada masalah. Iya. Mau 10 kali sehari juga boleh. Wong kita sholat juga Iya. sehari 9 kali syahadat ya. Iya benar. Nah ini saya kembaliin. Saya foto dulu ya KTP-nya. Oh ini Andre Setiawan ya namanya? Iya, Andre Setiawan. Saya kirain Andre Tunggal. Tahu Andre Tunggal? Enggak. Oh enggak. Terus ngomong-ngomong Andre bisa tahu yayasan apa Geraha Mualaf Jakarta dari mana? Dari temen. Oh dari teman. Iya, tadi awalnya buat konsul dulu, coba tanya nih gitu. Akhirnya saya dapat YouTube-nya Donditan. Akhirnya ada nomornya tuh, saya coba. Oh cuma lihat nomornya doang nggak nonton videonya ya? YouTube tuh saya lihat. Oh nonton. Iya. Subscribe nggak? Subscribe dong. Oh subscribe dulu. Kalau subscribe bisa syahadat ulang. Kalau nggak subscribe tar dulu ya. Subscribe dulu ya. Bercanda ya. Periksa handphonenya gitu, kejam amat. Oke, kalau gitu kita langsung. Berarti kan dulu udah pernah kan syahadat kan? Ya udah seperti biasa ya, ini hanya formalitas saja. Berarti Andre ini mau syahadat ulang, berarti kan atas kemauan sendiri, Iya, Mas. ya. Oke, orang tua juga sudah mengizinkan, walaupun nggak perlu minta izin orang tua ya. Iya. Tapi sholat selama 2 tahun ini sudah menjalankan. Tapi masih bolong-bolong. Loh. Kayak subuhnya masih berat. Bolong-bolong, bolong-bolong ditambel nggak? Hah? Ya. Bolong-bolong nggak bisa ditambel? Bisa dikodo. Iya kode dong, memang harus kode. Kalau memang terlambat bangun sholat subuh, Iya. begitu bangun, inget belum sholat subuh, langsung dikerjain, langsung wudhu. Maksudnya belum tepat waktu aja sih gitu. Oh, diperbaikin ya sholatnya. Kalau lu mau rezekinya lancar, lu sholatnya juga harus lancar. Ya, ya walaupun gue juga mungkin belum tentu kayak setiap azan langsung sholat, gue juga belum tentu, tapi ya diusahakan. Ya jangan sampai ada yang bolong. Kalau ada yang bolong harus dikodo ya. Oke, kalau gitu kita langsung berjabat tangan aja. Kita syahadat ya. Ikutin kata-kata yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna
anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah sah ya. Di mata kita semua segini, di mata Allah semua juga sah. Walaupun ini syahadat ulang, nggak apa-apa ya. Ini gini, ini juga ada bingkisan. Udah bisa baca Quran bang? Belum, masih ini Iqra. 2 tahun? Iya. Siapa yang ngajarin? Saya soalnya pengajiannya agak jauh, jadi jarang, kayak seminggu sekali. Oh, tapi sholat udah lancar kan? Salah tuh, tapi Buku masih ini ada? ada. Ada? Perlu lagi nggak? Perlu. Belum, udah sekali. Buat apa kalau udah ada perlu lagi? Biar Udah punya usah. 2 gitu. Saya soalnya punya juga di bekas dikasih orang Oh, gitu. sama saudara. Soalnya saudara ada yang Islam juga. Oh gitu, Iya. Alhamdulillah. Ini ada buku kecil, Sifat Nabi Muhammad SAW, dibaca. Siap. Ya, buku Iqra udah punya. Iqra ada. Mau lagi? Mau Buat apaan? buat pengajian juga di sana. Kirain mau jualan. Pengajian kan bawa Ya, sendiri-sendiri. nggak apa-apa ya, gue kasih lagi. Quran udah ada? Quran belum. Oh, Quran belum? Belum. Malah Quran yang belum gimana sih? Ya udah, ini ada Quran ya dari Ummul Qura, Mushaf Al-Quran Tajwid Mudah. Ya, ini masih diplastikin. Ada wudhu nggak? Udah wudhu. Ada wudhu ya. Nah, oke. Wah, ini syahadat ulang paketnya lengkap juga nih. Nih, dikasih sajadah juga nih. Alhamdulillah. Ada bacaannya nih. Nanti siapa tahu ada teman yang baru masuk Islam boleh dikasih. Siap. Ya, buat belajar sholat nih. Ada bacaannya. Ada juga sarung. Nah, sarung ini dari BHS Tech ya, sarung atlas. Nanti buat sunat. Ya kan belum kan? Belum. Ah, ini perlu nih nanti buat sunat nih ya. Ini masukin sini semua. Oh iya, lupa. Ini dulu waktu syahadat di yang pertama kali tuh dikasih zakat nggak? Enggak. Hah, benar. Iya. Hah? Belum pernah terima. Nggak pernah dikasih zakat? Iya. Oh, kesian amat udah 2 Cuman tahun. emang bilangnya sih harusnya terima zakat, cuman karena emang tetangga nggak tahu juga kali ya saya muslim. Oh, Saya sholat tuh paling seringnya di kantor. enggak waktu syahadat, yang waktu pertama syahadat itu sama Pak Fawas itu nggak dikasih zakat. Enggak, saya zakat itu kayak gimana maksudnya? Apa? Zakat itu uang, Enggak. ya. Nah, ini adalah ada uang ya. Jangan lihat jumlahnya. Ini cuma bentuk kepedulian kita karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baru masuk Islam itu berhak menerima zakat. Ya, jadi ini ada uang zakat buat Andre, tolong diterima aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Gue masukin sini nih. Masih banyak kok. Ya, ini gue pulangin. Ini tolong diterima ya. Nanti gini, Andre kan udah ada komunikasi sama Suci. Kak Suci ya. Nah, nanti habis ini pulang bilang sama Suci, Mbak Suci, saya mau sunat tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana, gitu. Kasih tahu Suci. Maksudnya dibantu. Iya, mau nggak? Mau. Oh mau. Alhamdulillah. Tunggu aja, ya, bilang sama Suci, Kak Suci, saya mau sunat hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana, kasih tahu aja. Nanti Suci akan kirim nomor juru sunatnya. Jadi juru sunatnya akan ke rumahnya Andre. Oh gitu. Sunat di rumah. Siapa? Ya, jadi nggak usah keluar rumah gitu. Sunat di rumah, tinggal tunggu aja, nanti didatengin. Siapa? Oke. Terus yang kedua, kasih tahu Suci juga, Kak Suci saya mau belajar Iqra dalam seminggu, hari ini dan hari apa gitu. Tentuin ya dalam seminggu 2 hari. Siapa? Kita juga kirim guru privat ke rumahnya Andre. Terus jadi ke rumah aja. Ke rumah. Maunya di mana? Maksudnya ke sini Mau di lagi pantai? gitu. Enggak, nanti kalau yang kesini kalau ada kajian apa baru nanti diundang. Siapa? Ya. Mau di rumah apa di kantor? Boleh. Di kantor juga boleh. Kalau di kantor paling sih hari kayak gini lagi, hari libur kerja. Di kantor, mau Iqra di kantor. Maksudnya di sini enggak di sini. Di rumah.
Lu pilih di rumah atau di kantor lu gitu. Oh itu di rumah. Nah, ya udah. Bilang sama Suci, saya mau di rumah hari apa, jam berapa. Seminggu 2 kali. Ya. Siap. Jam berapanya lu tentuin. Jadi nanti gurunya yang akan nyesuaiin jamnya. Nanti kita cariin guru yang deket rumah. Oke siap. Ya. Tapi kalau nggak bisa-bisa, gue cabut gurunya ntar. Loh, ya benar. Iya, benar. Ya kalau nggak rutin, sering bolos atau apa nanti gurunya gue cabut. Oke siap. Tapi kalau lu rutin, rajin dan cepet bisa, malah gue tambahin lagi nanti. Oke siap Pak. Bisa diperpanjang malah. Ya, kita standar 3 bulan. Ya. 3 bulan kita berharap udah bisa baca Quran lah. Oke siap Pak. Kalau lu dalam 3 bulan baca Qurannya bagus, kita lanjutin nggak apa-apa. Tapi kalau lu bolong-bolong atau bolos-bolos malah kita stop. Oke siap. Ya, makanya harus rajin. Oke? Ada yang mau tanya? Nggak ada sih kok. Ya, itu emang kendalanya sih emang karena jauh ya. Satu kan kalau ini biasanya kan kadang ngaji di sono di mana Tanjung Duren karena ada temennya. Oh, oke. Jadi karena jauh jadi agak bolong. Sekarang nggak usah kemana-mana. Mau sunat nggak usah keluar rumah, mau ngaji nggak usah keluar rumah. Kita kirim guru ke rumah. Siapa? Ya, kita kirim juru sunat ke rumah. Siapa? Jadi lu tinggal pakai sarung aja di rumah. Nanti tinggal dipotong gitu ya. Siapa? Ini kan mau liburan nih. Ya, hari ini Buru-buru. Kalau lu libur, buru-buru kasih tahu Suci biar diatur jadwalnya. Oke siap. Oke. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, cukup berarti Cukup Pak. cukup ya. Pesan jaga sholatnya. Siap. Ya. Terus ikutin syariat-syariatnya. Zakat, puasa, ikutin semuanya. Siap Pak. Haji kalau mampu. Ya siap. Sudah jelas ya? Makasih banyak nih kok. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Istiqomah, mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Salam buat bapak sama ibu ya. Siap. Papa mama. Papa mama. Salam ya. Siap. Kapan mau diajak sini, ajak ke sini. Oh, Papa Papa lagi ini sakit ya? Oke. Ya, nanti lihat dah. Mama? Mama nggak kerja berarti? Mama jaga adik di rumah. Adek? Iya. Adek umur berapa? Adik SMP kok. Oh, SMP. Iya. Ya. Dulu tertarik Islam kenapa? Ya, dulu kenapa? Nah, orang dibilang dengar kajian 2 kali. Iya, hebat ya. Yang ngasih kajian hebat loh. Cuma 2 kali masuk Islam. Ini itu Gue dengar awalnya kajian gitu. almarhum Syekh Ahmad Dedat berapa kali, berkali-kali sama Dokter Zakir Naik. Itu nggak juga kok. Apa? Dokter Zakir Nat. Jadi kan awalnya juga, ya itu kan satu kan karena kecil mayoritas teman sama apa sekolah negeri gitu kan. Heeh. Negeri, ya dia ikut apa sih namanya agama Islam nggak pernah keluar. Ya, ikut ceramah-ceramahnya lah situlah. Oh, lu ikut temen lu ngaji agama Iya, Islam. agama Islam di sekolah. Oke, Jadi itu yang non muslim biasanya gitu kan, yang non muslim silahkan keluar gitu. Tapi kalau misalkan emang mau dengerin ceramah segala macam nggak apa-apa. Terusnya nggak keluar. Nggak, saya nggak keluar. Lu ikut di kelas. Iya, saya sendiri. Dengerin apa tidur? Dengerin. Oh, dengerin. Terus? Ya, di situ ikut amal jariah juga lah gitu kan. Apa amal jariah apa? Ya ikut-ikutan saudara gitu, ikut amal jariah. Maksudnya amal jariah apa? Ngasih apa? Keliling amal-amal gitu. Oh, gitu. Nah, terus akhirnya ya ikut lihat di YouTube apa tuh Dokter Zakir Naik. Nonton. Hebat itu kan. Oh, oke. Terus sama Itu sebelum masuk Islam? sebelum Terus? belum masuk Islam, akhirnya dengar video baca-baca akhirnya ikut apa sih namanya makan babi itu udah nggak pernah tuh kok. Oh. SMP saya belajar SMP udah nggak pernah makan udah nggak babi? makan babi. Tahu ini Sekba nggak makan? apa? Sekba makan? Cek banget tuh kok. Sekba nggak tahu? Nggak tahu. Cina KW sih kok. Cina kau. Ini Cina benteng ya? Cina-cinaan aja deh keturunan. Cina-cinaan. Sekba jeroan babi. Oh, enggak. Enggak, oh dari SMP udah nggak makan babi. Udah nggak makan. Akhirnya tuh Orang tua masih makan babi? masih Nah, terus kalau orang tua masak babi gimana lo? mama jarang masak. Oh, jarang masak. Iya. Terus? Akhirnya tuh tapi bukan karena agama sih, karena kesehatan awalnya tuh. Nah, udah nggak makan bak lagi kan. Akhirnya udah nggak makan bak, ikut puasa. Belajar tuh awalnya dari situ. Ngikutin temen? Iya, ikut puasa. SMP apa SMA tuh? SMP. SMP udah ikut puasa? Ikut puasa setengah hari belajar. Oh, SMK setengah hari. puasa full tuh SMK. Oh, SMK udah full? Udah full. Wih. Terus? Walaupun setengah hari. Sebulan nggak full? Full sebulan. Full sebulan. Pas udah SMK full sebulan. Terus? Akhirnya ya ikut pengajian sama apa itu apa ya, di pengajian di Monas tuh ada tuh. Apa? 212? Bukan. Oh, bukan. Kirain ikut 212. Ikut apa? Majelis gitu lah. Majelis kok di Monas? Iya, ada acara The Jack gitu kan, tapi ada majelisnya juga gitu. Oh, oke. Lagi gitu. Ya. Terus?
Akhirnya di situ mulai apa bisa ikut ngaji sama temen juga gitu kan, dengerin apa ya, pengajian temen lagi ngaji gitu, dengerin, nah, ikut Al-Fatihah. Kok Cina bisa Al-Fatihah gitu, digituin oleh. Terus? Ya karena orang sering aja ya bilang nih gitu, ikut Al-Fatihah. Di sholat Jumat ikut sholat Jumat kadang gitu. Itu belum masuk Islam sudah ikut sholat Jumat? Iya. Lu nggak ada gawe bener lu. Sering ikut sholat Jumat? Karena apa ya, gimana, karena mungkin temen akhirnya ngintilin aja gitu kok. Oh. Ada teman main nih, pada gabut. Temen lah sholat Jumat gitu. Jadi pada waktu lu masuk Islam tuh lu sebenarnya udah terbiasa ya? Udah terbiasa. Lu juga mungkin udah paham ya Islamnya ya? Udah paham dikit-dikit lah. Iya, pantasan ikut kajian 2 kali masuk Islam, Rick. Udah paham, udah ikut ini itu gitu ya. Iya. Oke. Dan setelah itu juga akhirnya ketemu lah di SMK, di kerjaan temen nih. Kamu bisa Al-Fatihah gini-gini. Ya, karena dari kecil ya bilangan gitu. Akhirnya ya udah tuh ikut pengajian aja dulu, ikut-ikut. Nah, Itu pengajian dekat kantor? jauh Jakarta Barat juga kan gitu kan. Akhirnya ikut pengajian, udah yakin nih di hati mau syahadat. Nah, saya Andre kan dari kecil sama orang tua nggak pernah ngobrol serius kan. Bingung tuh, bimbang. Takutnya ada bentrok sama orang tua. Perselisihan lah gitu. Terus? Mau syahadat atau gimana gitu. Apalagi posisi papa lagi sakit kan. Nggak mau lah, apalagi mama kental nih sama agamanya. Mama rajin ya? Mama rajin. Terus? Takutnya ribut sama papa atau gimana. Akhirnya udahlah tiap malam tuh gimana gitu hati kan, bimbang gitu. Mau ngomong sama orang tua takut. Dalam hati ya udah tuh kayak berdoa minta sama Allah lah gitu, beri jalannya. Kan nggak tahu tuh tiba-tiba tuh di waktu itu posisinya lagi puasa, dapat bingkisan. Bulan puasa? Bulan puasa dapat bingkisan dari yang punya kosan. Oke. Atau tumban-tumbanan ada sejadah. Oh, lu waktu itu udah lulus SMK apa belum? Udah kerja ya? Udah kerja. Oh, lu udah ngekos? Mau papa, saya dari kecil ngekos saya. Hah? Saya mau orang tua dari kecil ngekos ya mah. Oh, bareng sama orang tua Orang tua ngekos. Oke, sama terus? adek. Tumben-tumbenan dikasih bingkisan ada sejadahnya. Yang ngasih siapa yang punya kos-kosan? Punya kos. Ngasih ada sajadahnya. Ada sejadahnya. Terus? Habis itu Maksudnya suruh lu sholat gitu? nggak tahu, gue udah satu paket semua gitu, sejadah semua isinya kan. Ada kue-kue sama benar-benar sejadah lah intinya gitu. Terus? Habis itu ditanya, nih sejadahnya mau gimana nih? Mau buat temen lu nggak? Ditanya tuh Andre sama mama. Udah simpen aja dulu, ada ruang gitu kan. Karena udah niatan mau masuk Islam gitu kan. Karena kan nggak ada peralatan dari nol nih, nggak ada peralatan buat sholat. Terus? Nah, akhirnya nggak tahu tuh tiba-tiba tuh tetangga ada yang mau bayarin tuh sejadah. Terus? Tetangga mau bayar sejadah itu, Ci berapa mau saya bayarin katanya gitu. Mama tumbenan nanya nih, ya itu mau dibeliin sama Mbak Nur. Terus? Jual nggak? Mau dibayar berapa? Nggak tahu, pokoknya ngomong gitu mau dibayarin intinya gitu. Nggak, jangan disimpan aja, hilang gitu kan. Nah, nggak tahu nih tiba-tiba di mama nih gimana bercanda atau gimana ngomong. Ditanya sama Mbak Nur, itu sejadah jadi nggak dijual? Enggak, kata Andre nggak dijual katanya. Karena buat sholat kali. Lah tiba-tiba ngomongnya gitu. Mbak Nurnya? Mamanya. Mama ngomong gitu, kagetnya di situ. Terus? Nah, kok mama tahu sih gitu dong? karena ngomong nggak refleks gitu, nggak refleks, kaget aja gitu, tiba-tiba kan. Terus? Nah, di situlah jadi omongan gitu, buat buka omongan gitu lah. Akhirnya kan Kebetulan nih. Kebetulan gitu kan, jadi ada obrolan gitu kan. Ada ngomong ya dekat lah, pertama kali serius sama orang tua kan. Mah, dia bilang, Andre mau masuk Islam. Dari ibu mana mah bilang digit. Terus mama lu kaget? Kaget, diam dulu tuh. Wah, lu cuma dikasih sajadah mau masuk Islam gitu? Enggak kan, mamanya gak tahu puasa kan. Puasa gitu. Akhirnya, lu apa namanya, mau masuk Islam, lu dadakan banget gitu kan, bercanda tuh. Akhirnya, nangis lah gitu kan. Mamanya? Mama nangis. Terus? Akhirnya situ serius tuh mama ngomongnya. Ya udah, pesen gue mah, kalau misalkan lo niat masuk Islam, tekunin satu. Kedua, jangan main-main. Oh, mamanya nangis tapi ngomong gitu? Iya, ngomong gitu kayak nahan nangis gitu main. Ngomongnya ya udah, tapi jangan kayak udah masuk Islam jangan balik lagi. Maunya begitu. Tapi lu nggak diusir? Alhamdulillahnya enggak. Nggak diusir? Jadi gue bilang ya apa? Ngomong sama mama, minta tolong nih kan yang udah kebanyakan bentrok sama keluarga kan. Akhirnya mualaf dimusuhin gitu. Enggak lah katanya gitu. Utusan anak gitu kan. Lu dari kecil
berarti Buddha ngikut karena gua gituin. Betul. Kata mama akhirnya kalau emang keputusan lo maunya Islam ya udah jalanin gitu. Jadi Keren nyokap lu. udah gede ya udah keputusan lu katanya gitu. Nyokap lu keren. Papa juga bilang ya udah gitu pesannya juga. Tapi sunat jangan minta bayarin gitu. Iya kan? Iya enggak Sunat sendiri sono gitu. Jangan minta bayarin gitu. sih. Ya udah tuh akhirnya Iya, iya, iya. ya udah yang ketiganya ikut pengajian lo mau malam itu ya Jadi pas ngasih tahu orang tua juga orang tua ya udah udah ngasih gitu ya. pesannya gitu doang. Udah akhirnya mualaf Berarti lu di rumah sholat juga nggak masalah dong? nggak masalah sholat. Cuman ya udah itu dari jalan kiranya kan gimana gitu bakal kayak renggang gitu kan. Ya udah dia bilang sholat lu puasa Oh, gitu. malah nyokap lu nyuruh? Iya. Oh, Disiapin baju bagus. koko gitu. Beliin baju koko? Disiapin. Oh, keren beliin. Oh, alhamdulillah ya nyokap lu keren tuh sama orang tua lu keren tuh berarti. Berarti menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada anak ya. Keren. Nggak semua orang tua bisa begitu masalahnya. Orang tua kan masih banyak yang berpikir anak nggak boleh ninggalin agama orang tua gitu katanya. Masih banyak gitu ya. Keren deh nyokap lu ya. Cuman ya setelah itu dari saudara-saudara jauh sih. Menjauh. Iya. Menjauhi lu. Iya. Sian amat lu. Ya mungkin kenapa ya, tapi ya bodo amat lah maksudnya gitu ya. Iya, Kita bukan kita yang jauhin gitu. Iya. Ya, selama lu nggak dikasih makan sama saudara kenapa lu mesti pikirin sih? Kan yang itu mau papa deh harus tuh yang Iya. Lagian kalau lu nggak hidup serumah sama saudara-saudara lu kenapa lu mesti pikirin? ya nggak mikirin itu gitu ya. Pasti kayak ditanya kan kayak sama Gus Papas. Gimana ya kok saudara begini gitu. Pasti emang kalau ini kebanyakan ke keluarga ada aja. Yang nggak jauh. Bokap lu senya apa? Apa? Bokap. Senya apa? Sennya tuh apa itu? Bener-bener Cina palsu nih. Cina bodong ini bener. Saya itu marga. Marga. Saya kok nggak tahu kok. Lah. Gitu-gituan marga-marganya. Bokap lu namanya siapa? Nama budanya. Iya. Nama Cinanya. Nama Cinanya. Liu Hoki. Lah? Liu Hoki. Li. Liu. Liu. Nah, itu berarti marganya Liu. Gitu. Masa lu nggak tahu Liu itu marganya? Nggak tahu Lu punya nama Cina nggak? Nggak ada, langsung nama Indonesia. Oh, nama Indonesia. Mama juga Indonesia, cuman papa emang punya Papa nama masih ada marga Liu. Liu. Oke. Hokian apa? Ke apa? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Itu sukunya. Jadi kalau di Indonesia kan ada Jawa, Sunda, itu Ke, Hokian, Teochew, itu nama suku-sukunya. Saya dari kecil juga nggak pernah bahas gitu kan. Nggak pernah. Nggak pernah. Orang tua nggak ngomong. Nggak pernah ngomong gitu-gitu. Oh. Pantesan. Berarti sebenarnya lu sama gua. Kita Cina hilang berarti sebenarnya. Cina tapi udah gak bisa ngomong bahasa Cina gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang udah Muslim, ya kan? Nyokap lu keren banget, malah ngingetin lu sholat, Iya. nyuruh puasa, keren. Tapi semenjak lu masuk Islam, Andre sama mamanya, sama papanya lebih sayang, lebih hormat nggak? Lebih. Dia Apa itu sama- satu. apa sama aja nih? Lebih dekat lagi. Lebih dekat? Iya. Wih, keren. Kalau sekarang lebih dekat lagi kan biasanya kan ya udah nggak pernah ngobrol banget gitu. Dari sekarang lebih terbuka. Keren. Alhamdulillah. Nah itu aja yang perlu tunjukin ke orang tua. Iya. Ya, nggak usah yang macam-macam. Pokoknya lu tunjukin lu sebagai anak berbakti. Selama lu nggak disuruh berbuat maksiat, lu nggak boleh menolak perintah orang tua. Ya, bahkan lu ngomong disuruh apa, misalnya lu bilang gitu aja nggak boleh. Di Quran ada tuh. Kayak itu juga kayak Dre, beli rokok Indomaret. Gitu nggak boleh. Gitu. Kok sebut-sebut kok sih? Lupa gue jadinya. juga kok kayak nih makanan nih. Kadang kan mama dapat makanan gitu kan dari temennya. Ini jangan dimakan ya, ada banyak. ada Gitu. banyak. Iya, ngingetin juga. Nggak Keren. boleh lu. Keren. Kayak Itu. gitu mama juga tuh. Keren. Ya udah, alhamdulillah lah. Ya, sama orang tua nggak ada masalah. Masih tinggal orang tua pasti kan sekarang. Masih bareng. Nah, walaupun Andre ini sekarang udah Muslim, orang tuanya belum Muslim, ya. Selama mereka hidup, Andre boleh doain ya supaya dapat hidayah. Dan Andre sebagai anak
selama orang tua masih hidup, walaupun beda keyakinan sama Andre, itu papa mamanya Andre itu masih jadi ladang pahalanya Andre. Ya, walaupun nggak satu keyakinan, Satu agama. tetap ladang pahalanya Andre. Jadi selama mereka hidup, itu tetap Andre tetap harus berbakti sama orang tua. Tetap harus sayang, tetap harus hormat. Malah harus lebih Iya bang. setelah jadi Islam. Ya. Alhamdulillah.